Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti. Saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi pembelajaran hari ini adalah demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tolong ketua kelasnya dipimpin. Doa selesai. Nah, ibu absen ya, dengarkan baik-baik namanya. Cindy Sri Indah Wahyuni, Vika Amalia, Desi Ratnasari, Ulfayani. Hadir semua ya hari ini. Silahkan buka bukunya. Sebelum kita masuki materi pelajaran hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, silahkan Cindy. Ya, hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, ada yang masih ingat apa itu HAM? Ya, silahkan Rupayani. Ya, betul. Nah, kita masuk di materi hari ini adalah demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ada yang tahu apa itu demokrasi? Ya, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti memerintah. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, rakyat akan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Para wakil rakyat mempunyai kewajiban untuk menyalurkan keinginan atau aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Nah, dalam penerapannya dikenal bermacam-macam sistem demokrasi. Yang pertama, dilihat dari cara penyaluran aspirasi, di mana terdapat dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ada yang tahu kedua demokrasi itu? Nah, demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Dan yang kedua, dilihat dari kepentingan individu atau kelompok. Yang pertama itu demokrasi liberalis, yang kedua demokrasi sosialis, dan selanjutnya dilihat dari sistem pemerintahannya. Yang pertama demokrasi liberal, yaitu sistem yang menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat.
Yang kedua, demokrasi parlementer, yaitu sistem yang menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada? Ibu lanjut. Unsur-unsur rule of law, yaitu berlakunya supremasi hukum atau hukum menempati kedudukan tertinggi. Semua orang tunduk pada hukum sehingga tidak ada sewenang-wenangan. Selanjutnya, perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara. Terlindungnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang Dasar serta keputusan-keputusan pengadilan. Nah, gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Dan yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Nah, masyarakat yang demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Pemerintah harus menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu mengendalikannya. Selanjutnya, menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh masyarakat. Pada masa kini, semua negara demokrasi di dunia menerapkan demokrasi tidak langsung atau perwakilan atau modern. Caranya, rakyat menyalurkan aspirasinya atas penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan. Wakil rakyat tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut? Tidak ada? Oke, kita lanjut di kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang melibatkan partisipasi rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Di antaranya, ada yang tahu? Nah, silakan. Ya, demokrasi parlementer. Masih ada? Ya, demokrasi terpimpin. Masih ada lagi? Silakan. Ya, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Ya, demokrasi Pancasila era reformasi. Jadi, macam-macam demokrasi ada 4. Yang pertama, demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi terpimpin.
Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Dan yang keempat, demokrasi Pancasila era reformasi. Nah, kita lanjut di ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Selanjutnya, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Dan yang terakhir, sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan. Nah, contoh sederhana demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam lingkungan keluarga. Misalnya membiasakan diri untuk menghormati pendapat anggota keluarga yang lain. Dan contoh yang kedua, dalam lingkungan kampus, tidak boleh memaksakan kehendak teman kuliah serta mematuhi tata tertib kampus. Dan yang ketiga, dalam pertandingan olahraga, misalnya mematuhi aturan permainan, tunduk pada putusan juri, sportif, bersedia menerima kekalahan, dan lain-lain. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, silahkan buka bukunya halaman 27 dan kerjakan soal-soal tersebut. Minggu depan dikumpulkan. Paham? Ya, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.